Wah. Ini tindakan evakuasi yang cukup ekstrim dan gila ini, geng ya. Militer Nepal sampai-sampai mengevakuasi para menteri dan pejabat pemerintahan usai aksi demonstrasi yang semakin ricuh. Ya, ini polis-polis nih, geng. Protes rakyat Nepal. Ya. Itu berapa ratus ribu, dan ini ya sampai-sampai mereka menyewa ekskavator atau traktor ya. Polisi ini mereka menyerah, ya kan? Lebih ekstrim dan barbar ini ya daripada Indonesia, geng. Assalamualaikum rek, what's the deal? Got John cruising like a spinning wheel, round and round with a cheeky grin. Life's a ride and we dive right in. Every corner got a story to tell. Yo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini, geng ya. Nepal chaos, Nepal membara, Nepal kacau balau, geng ya. Dan ini mengingatkan dengan kejadian yang ada di Indonesia beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu, geng ya. Nah, seperti tertera dari layar kalian masing-masing nih, geng ya. Jadi ada banyak sekali video-video, geng ya. Ini bahkan sampai terinspirasi dari Indonesia. Waduh ya. So ya, Nepal telah mereformasi ke pemerintahan mereka, geng ya. Sampai-sampai Perdana Menteri jadi sasaran amarah mereka, geng ya. Dan ini yang cukup sampai-sampai polis ya dari Nepal menyerah dan menjadi tahanan masyarakat. Alamak, iya ini sepertinya lebih barbar, geng ya, dari Indonesia, geng. Waduh, coba kita melihat ya seperti apa video ya ketika demo di Nepal mengalami ricuh dan chaos, geng ya. Oke, sampai-sampai ya menimpa pejabat ini sangat-sangat teruk. Tapi nanti mungkin ada beberapa adegan-adegan yang akan saya sensor dikarenakan ya menuruti pedoman komunitas dari YouTube, geng ya. Oke geng, ya seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng ya. Dan seperti biasanya jika kalian ingin belanja shopping ya silakan, saya taruh link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu kalian ada yang berminat dengan barang atau benda-benda yang saya jual ya. Boleh check out ya. Boleh check out sekarang juga, geng ya. Oke, video pertama nih, geng. Oke, ini momen menteri pejabat Nepal dievakuasi memakai helikopter menggantung udara. Wow. Oke. Woi. Sampai digantung gitu, geng. Wah. Ini tindakan evakuasi yang cukup ekstrim dan gila ini, geng ya. Militer Nepal sampai-sampai mengevakuasi para menteri dan pejabat pemerintahan usai aksi demonstrasi yang semakin ricuh pada hari Selasa kemarin. Dan ini adalah salah satu imbas ya atau efek dari aksi pembakaran rumah mantan Perdana Menteri ya Sharma Oli ya. So, militer Nepal akhirnya mengevakuasi para pejabat dari rumah mereka menggunakan helikopter ya. Jadi seperti kalian tahu, situasi dari Nepal sekarang kian tidak kondusif ya. Dan menurut beberapa media atau laporan dari New York Times yang menyebutkan pimpinan gerakan protes telah berdialog dengan pihak militer dan menyatakan dukungan kepada mantan hakim agung untuk menjalankan pemerintahan sementara, geng ya. Dan dari sumber informasi yang saya dapatkan, data terkini, geng, ada 19 orang meninggal dan puluhan orang luka-luka pasca kerusuhan yang melanda Kathmandu serta di daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Tapi ini luar biasa ekstrim ini, geng ya. Ya mungkin karena tidak ada pendaratan yang layak untuk helikopter atau mungkin terlalu ini, geng, sampai
Sampai begitu, geng, mengevakuasi para pejabat ya. Ya takut nanti kan ada kenapa-kenapa ya kan, geng. Ini semua rakyat ini nampaknya sudah mulai sangat marah, geng. Daripada nanti nyawa menghilang, jadi mereka meminta pihak militer atau tentara ya untuk mengevakuasi mereka. Tapi ya nggak gini juga caranya. Ini cukup ekstrim, geng. Kalau jatuh ya sudah bisa dipastikan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, geng. Aduh, ternyata lebih ekstrim dan barbar dari Indonesia, geng ya. Oke, next video. Nah ini dia, geng, sampai waduh, di kantor pemerintahan atau kerajaan ini, geng ya. Ya kan, waduh, ini berarti generasi Gen Z ya. Generasi Gen Z membakar rumah politisi hingga parlemen. Sangat mencekam ya pasca larangan media sosial. Nah ini semakin panas ini ya, memicu gelombang protes yang sangat meluas. Ya, bayangin, jadi mereka tidak bisa up to date YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, nggak bisa, geng. Karena keputusan dari kerajaan mereka ini bahwasanya menonaktifkan sosial media ini semakin marah ini, geng ya. Oke. Next video. Nah, ini dia, geng, sampai waduh. Ini momen Menteri Keuangan Nepal ditelanjangi dengan demonstran hingga masuk ke dalam sungai pakai keledar, helmet, geng ya. Nah, itu dia. Bingung ini mau kemana nih ya. Karena kanan kiri ada pendemonstrasi ya kan. Itulah. Aduh. Kasihan, tapi ya orangnya begitu ya kan, geng, tidak bisa amanah. Akhirnya rakyat marah lah ya. Aduh. Oke, next video. Bahas Nepal itu kenapa sih? Sama kayak Indonesia nggak? Menarik. Kamu lihat video ini, chaos banget dan rame banget. Rakyat Nepal pada demo sampai manjat-manjat. Bahkan gedung parlemennya sampai dibakar kayak gini nih, hancur semua. Kenapa bisa begini? Jadi awalnya Gen Z Nepal itu pada nge-spill kalau pejabat Nepal suka flexing kemewahan. Pejabatnya pada jalan-jalan ke luar negeri, anak pejabat pada pamer harta. Padahal ini semua hasil korupsi. Pas ini semua viral, sosmed di-banned di sana. Dari diblokir, WhatsApp, geng. Instagram, YouTube, pokoknya sosmed pada diblokir dah. Makin emosi tuh warga Nepal, berasa dibungkam. Langsung demo gede banget. Pada pakai bendera One Piece kayak One gini. Piece. Mereka bilang nggak mau ada korupsi, nggak mau ada nepotisme dan sebagainya. Banyak yang bilang kalau aksi mereka ini terinspirasi dari demo di Indonesia. Semua bisa membaca di postingan-postingan ini. Masalahnya polisi Nepal ini gila banget. Orang demo pada ditembakin. Sampai orang korban yang meninggalkan dunia. Warga Nepal tahu gini makin panas. Langsung gedung parlemen dibakarin dan rumah pejabat juga kena sampai angus semua. Intinya Perdana Menterinya mundur, Presiden Nepal juga mundur. Benar-benar diingetin kalau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kita baca, Perdana Menteri Nepal undurkan diri usai demo yang berujung ricuh. Presiden Nepal mundur susul PM. Sekarang Nepal tanpa pemimpin. Kalau dibilang sama persis kayak Indonesia ya enggak. Memang ada kemiripan, tapi secara teknis dan fakta yang terjadi di Indonesia enggak se-ekstrim Nepal. Iya. Saya mau dengar pendapat kamu. Iya, tapi betul juga sih, geng ya. Apa yang terjadi di Nepal itu tidak se-ekstrim yang ada di Indonesia, geng ya. Jadi berawal dari pejabat mereka sering flexing, sering memamerkan kekayaan, harta mereka, lebih-lebih sosial media diblokir nih. Nah, jadi semakin marah, semakin emosi, semakin panas. Jadi seolah-olah suara mereka ini dibungkam, geng ya, para rakyat Nepal. Wah. Oke. Kita lanjut lagi, geng. Oke, suasana malam di Nepal, demo chaos masuk tahap darurat militer. Waduh, apakah sampai begitu? Iya ke sampai militer mengambil alih? Aku tak pasti ini video betul atau tidak. Kalau iya, waduh. Wah. Di Nepal tangkap Menteri Keuangan, mereka telanjangi dan dimasukin ke sungai di serius, geng.
Oke. Ini ya? Oh, yang pakai helmet itu, geng. Ini ya. Waduh. Ya, cukup barbar juga, geng ya. Hah. Sampai-sampai rakyat lah yang mengadili ya para pejabat-pejabat ini, geng. Alamak. Oke. Iya, ini polis-polis nih, geng. Protes rakyat Nepal. Ya. Itu berapa ratus ribu, dan ini ya sampai-sampai mereka menyewa ekskavator atau traktor ya. Polisi ini mereka menyerah ya kan. Ini tadi sudah kita lihat. Nah, ini polis-polis ya. Dan Nepal chaos betul lah, geng ya. Tapi setidaknya mereka ketika demonstrasi tidak mencuri barang-barang fasilitas umum ya. Jadi sasaran mereka memang betul-betul kepada para pejabat ya, menteri-menteri ya kan. Jadi mereka tidak menjarah sesuatu hal-hal yang sifatnya ini milik kepentingan umum ya kan, geng. Nah, itulah krisis Nepal memanas, presiden mundur, ribuan tahanan kabur. Waduh, itu seram, geng, ribuan tahanan kabur, geng. Negara chaos tanpa pemimpin. Nah, oke. Ya. Meskipun kata media terinspirasi dari Indonesia, tapi setidaknya sepertinya mereka menargetkan ya hanya pemerintah ya, perusahaan office pemerintah di sana, geng. Mereka tidak menjarah fasilitas kepentingan publik ya, seperti lampu, besi-besi itu sepertinya aman sih. Oke. Demo chaos di Nepal, anggota polis dan DPR dibuang di sungai dan dilempari batu, geng. Terus kalau di negara Konoha gimana, guys? Waduh. Sampai berarti senjata dari polisi itu sampai dilucuti, geng ya. Mereka tidak memegang senjata sama sekali nih, geng. Waduh. Sampai mundur total, geng ya. Lebih ekstrim dan barbar ini ya daripada Indonesia, geng. Alamak. Oke. Next video. Jadi ini berita 4 jam yang lalu, geng, ketika saya record ya. So akhirnya Nepal resmi berada di bawah kendali militer usai aksi demo besar-besaran berujung chaos ya. So akhirnya tentara berpatroli di Kathmandu setelah para pendemonstrasi membakar gedung parlemen dan memaksa Perdana Menteri mundur pada hari Rabu kemarin, geng. Oke, darurat militer ya. Ini warga Nepal gaspol, rumah pejabat diledakin pakai tabung gas. Wah, ini barbar ini, geng. Iya kan? Waduh. Nah. Iya. Ini lebih parah daripada Indonesia nih, geng. Ya. So, inilah dia, geng. Ya, alasan kenapa Gen Z Nepal murka. Ya, jadi karena memang anak pejabat dari mereka, para menteri-menteri ini suka flexing, pamer kekayaan. Kita lihat. Nah, jam mahal. Ini comel sih, tapi ya itulah. Itu patut kalau rakyat marah. Jadi mereka sering flexing, pamer kekayaan, sementara rakyat mereka ya jatuh di kemiskinan teruk, geng. Tas branded, jam tangan, baju mahal ya. Mereka menikmati pesta, liburan melancung mewah, sementara rakyat ya seperti ini, geng. Fasilitas begitu ya, ini hampir sama sih ya apa yang terjadi di Indonesia, geng ya. Merampas hak rakyat untuk berkembang secara ekonomi ya Allah.
Bahkan ada warganet yang menyebut korupsi ini tak hanya mengambil uang rakyat, namun juga merampas hak rakyat untuk berkembang secara ekonomi dan lepas dari rantai kemiskinan. Wah, ini parah ya. Rakyat disuruh terus membayar pajak, sementara para pejabat menikmati hasil dari pajak itu. Oke. So, ya itulah, geng. Ya, ternyata awalnya di situ ya, mereka selalunya suka mengunggah video-video flexing kemewahan, tapi rakyat merana, geng. Itulah. Tapi setidaknya meskipun lebih barbar dari Indonesia, saya tangkap di sini tidak ada video-video yang sampai rakyat berusak fasilitas. Aku tak pasti apakah saya belum nonton, tapi yang jelas yang saya tangkap itu, geng ya, yang saya tangkap di video-video TikTok itu, mereka lebih barbar daripada Indonesia. Mereka lebih barbar, mereka lebih raja tega, geng ya, kepada para pejabat, sampai polis dibuat kelahan ya. Dan informasi terbaru, sekarang Nepal tengah darurat militer. Ya, so geng, macam mana? Boleh komen di ruang komentar. Semoga apa yang terjadi di Nepal ya semakin pulih dan lebih baik lagi ketika para rakyatnya melakukan suatu reformasi, kan. Oke ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton, dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini semua bisa menjadikan pelajaran buat kita, dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bye bye, geng.